Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya selawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Raja Joko Mursido, STMPIL, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Enterprise Information System. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang tugas yang berjudul dengan Introduction to Enterprise Information System. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama adalah Edi Suwardi, yang kedua adalah Mufidah Herfiani, dan terakhir adalah saya sendiri yaitu Nevaldi Amnariski. Untuk pembahasan materi pada presentasi ini itu terbagi dalam 7 pembahasan materi. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi enterprise. Yang kedua adalah batasan sistem informasi enterprise yang akan dibahas atau disampaikan oleh saya Nevaldi Amnariski. Yang ketiga adalah tujuan sistem informasi enterprise. Yang keempat adalah karakteristik sistem informasi enterprise. Yang kelima adalah kemampuan yang dimiliki oleh sistem informasi enterprise yang baik, yang akan disampaikan oleh Edi Suwardi. Materi keenam adalah keunggulan sistem informasi enterprise. Dan yang terakhir adalah contoh sistem informasi enterprise yang akan disampaikan oleh Mufidah Herfiani. Oke, yang pertama adalah pengertian sistem informasi enterprise. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu sistem informasi enterprise, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi. Baiklah, jadi menurut Rohani dan Hati 2019, sistem informasi itu adalah kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan digunakan untuk menyediakan informasi, pengambilan keputusan, dan pengendalian pada sebuah organisasi. Dalam istilah bahasa, sistem informasi itu terdiri dari sistem yang dapat diartikan sebagai kumpulan orang atau beberapa orang yang saling bekerja dan secara terstruktur untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan enterprise, menurut Irmayanti dan Permana 2018, adalah sekumpulan organisasi yang memiliki sejumlah tujuan. Sebagai contoh, enterprise yaitu sebuah pemerintah, seluruh korporasi, sebuah divisi, sebuah departemen, atau serangkaian organisasi geografis yang saling berhubungan di dalam sebuah kepemilikan. Jadi kesimpulannya, Enterprise Information System itu adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal, sehingga perusahaan organisasi mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Singkatnya, sistem informasi enterprise merupakan sekumpulan dari beberapa informasi yang saling berkaitan dan terintegrasi yang dibutuhkan oleh sebuah enterprise. Komponen Enterprise Information System itu sendiri terdiri dari perangkat keras, program, data, prosedur, dan orang. Selanjutnya adalah batasan sistem informasi enterprise. Yang pertama adalah corporate wide system. Cakupan dari sistem informasi enterprise adalah seluruh bagian dari perusahaan. Maksudnya adalah sehingga dari satu sistem kita bisa mendapatkan informasi dari semua bagian. Semua bagian itu sebagai contohnya dari satu departemen dan departemen lainnya. Misalnya bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan lain-lain dalam sistem yang terintegrasi. Jadi maksudnya adalah sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan seluruh informasi dari departemen-departemen lainnya, sehingga informasi yang didapatkan itu bisa membantu stakeholder di tingkat atas untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang baik bagi perusahaan ke depannya. Yang kedua adalah holistic information. Informasi yang disajikan adalah informasi yang menyeluruh, tidak perbagian. Informasi jenis ini sangat penting untuk pengambilan keputusan perusahaan secara umum.
Yang ketiga adalah business intelligence. Keseluruhan aktivitas dari sistem digunakan untuk mendukung kebijakan yang diambil dalam bisnis yang digeluti oleh perusahaan. Sehingga penggunaan sistem informasi enterprise akan meningkatkan business intelligence dari pengguna sistem, yang dalam hal ini adalah tingkat eksekutif. Baiklah, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Edi Suwardi. Baik, terima kasih kepada teman saya, Nepaldi Rizky. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suwardi, kelas 7E. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, tujuan sistem informasi enterprise. Yang pertama, mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Yang kedua, menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis. Yang ketiga, menyediakan pengawasan penelusuran di tingkat perusahaan yang efektif dan tepat waktu. Yang keempat, memfilter, mengompres, dan menelusuri data dan informasi yang penting. Yang keempat, karakteristik sistem informasi enterprise. Yang pertama, memiliki kualitas informasi yang fleksibel, benar, berkala, relevan, lengkap, dan valid. Yang kedua, memiliki user interface yang bagus, user friendly, memungkinkan akses yang aman ke informasi, dapat diakses dari banyak tempat, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Yang kelima, kemampuan yang dimiliki oleh sistem informasi enterprise yang baik. Yang pertama, drill down facts. AIS atau Enterprise Information System harus bisa mengakses informasi dari informasi paling puncak ke informasi-informasi pendukung di level bawahnya, untuk menjamin kelengkapan dari informasi yang akan dipakai. Yang kedua, critical success factor. Informasi yang ditampilkan dari AIS atau Enterprise Information System harus mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan critical success factor, antara lain yang A-nya informasi yang strategis, managerial, dan operasional. Yang B-nya sumber daya, meliputi sumber daya organisasi, industri, dan lingkungan. Yang C, informasi yang dimotorkan berupa deskripsi masalah-masalah kunci, problem-problem diproseskan untuk diselesaikan, top level finansial, faktor-faktor kunci penyelesaian masalah, laporan terperinci tentang faktor-faktor kunci di atasnya. Baiklah, yang selanjutnya kepada Mufidah dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mufidah Herfiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada materi ke-6 tentang keunggulan sistem informasi enterprise. Sistem informasi enterprise ini terdiri dari beberapa keunggulan, di antaranya yaitu yang pertama itu memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan sistem informasi enterprise, maka tujuan organisasi akan lebih mudah untuk dicapai. Lalu selanjutnya ada memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Karena melalui sistem informasi enterprise, maka informasi tersebut sudah sangat mudah untuk didapatkan. Selanjutnya meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Dengan sistem informasi enterprise ini, maka pengambilan keputusan tersebut akan lebih akurat karena sudah berdasarkan dari data-data yang ada. Kemudian menyediakan keuntungan kompetitif.
lalu mempercepat waktu pencarian informasi, karena kita tahu melalui sistem informasi tersebut, informasi bisa didapatkan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya meningkatkan kemampuan komunikasi, lalu meningkatkan kualitas komunikasi, lalu memungkinkan perencanaan, selanjutnya memenuhi kebutuhan eksekutif, kemudian memungkinkan pencarian penyebab masalah, selanjutnya memungkinkan antisipasi masalah dan kesempatan dari kemampuan dan manfaat ACE. ACE ini memiliki banyak persamaan dengan Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada materi ke-7, yaitu ada contoh sistem informasi enterprise. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem informasi enterprise. Yang pertama ada ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, yang mana adalah sebuah sistem yang memungkinkan manajemen atas seluruh sumber daya manufaktur yang berasal dari area manufaktur. Enterprise Resource Planning merupakan seluruh sistem informasi mengenai berbagai proses di dalam batas perusahaan yang dikonsolidasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan ERM atau Enterprise Risk Management. Berdasarkan namanya kita sudah tahu ini adalah sebuah enterprise untuk memanajemen resiko. Maksudnya yaitu adalah suatu proses untuk mengelola resiko-resiko perusahaan secara menyeluruh yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya ada CRM, yaitu Customer Relationship Management. Berdasarkan namanya kita tahu ini adalah tentang hubungan manajemen hubungan dengan customer. Artinya yaitu suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ada SCM, yaitu Supply Chain Management, merupakan sebuah proses yang kompleks yang memerlukan koordinasi banyak kegiatan sehingga pengiriman barang dan jasa dari pemasok sampai ke pelanggan dilakukan secara efisien dan efektif bagi semua pihak yang terkait. Maka dari penjelasan yang sudah saya dan teman-teman jelaskan tadi, maka ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System ini berkembang dari sebuah sistem informasi eksekutif digabungkan dengan berbagai teknologi web. Lalu kesimpulan yang kedua adalah sistem informasi perusahaan atau enterprise ini memberikan akses ke informasi skala perusahaan yang diperlukan oleh individu untuk melakukan tugas-tugas mereka. Selanjutnya terdapat beberapa contoh dari ACE, yaitu ada Enterprise Resource Planning, ada Enterprise Risk Management, ada Customer Relationship Management, dan Supply Chain Management. Baiklah, sekian yang dapat saya dan teman-teman presentasikan. Di sini saya mewakili teman saya, Nevaldi Amnariski dan Edi Suwardi, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.